Baik, baik, Masya Allah, Barakallahu fiikum. Insya Allah, saya ingin membawakan beberapa nasihat kalau begitu untuk para penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Wahai para penghafal Al-Quran, bagaimana keadaan antum semua? Pasti antum sedang dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kalian telah menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam hati dan amalan kita. Nasihat yang pertama bagi para penghafal Al-Quran, yaitu pilihlah waktu yang paling utama untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan menjadikan program hafalan yang kita punya hanya sebagai program sampingan dalam hidup kita. Itu jangan. Karena Al-Quran tidak akan memberikan manfaat kepada kita jika tidak kita dahulukan daripada yang lainnya. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Hathu ala Hifdil Ilmi wa Dzikru Kibarul Huffaz. Beliau berkata, waktu menghafal yang sangat atau yang paling diutamakan adalah pada waktu sahur. Karena pada waktu itu seluruh potensi terkumpul kepada diri seorang hamba. Ini nasihat yang menurut saya sangat berharga. Dan teman-teman sekalian, para penghafal Al-Quran dimanapun antum berada, perlu memperhatikan waktu ini. Dan dijadikanlah program untuk memuliakan waktu tersebut dalam menghafal Al-Quran. Karena keberkahan seluruh kemampuan kita ada pada waktu itu. Sehingga saya juga sering menasihati kepada teman-teman rekan dalam komunitas atau sebuah pondok pesantren agar mereka menyelenggarakan para santri-santri mulai menghafal dari waktu sahur atau setelah subuhan. Kenapa? Karena waktu itu sangat cocok untuk menghafal Al-Quran. Adapun waktu yang sangat cocok untuk murojaah itu ba'da asar. Waktu-waktu yang sangat fleksibel, ringan, dan waktu yang sangat santai, mudah untuk bisa murojaah Al-Quran. Karena dua potensi, menghafal dan murojaah itu adalah dua yang tidak boleh terpisah. Jadi kita harus menyiapkan dua waktu terbaik itu agar kita menjadikan program yang sangat baik dari Al-Quran itu. Dan saya tekankan kembali, jangan jadikan program hafalan sebagai beban atau sebagai sampingan. Tapi seharusnya jadikanlah program menghafal sebagai utama dalam kehidupan kita. Meskipun hanya satu ayat dalam satu hari. Atau meskipun hanya memurojaahnya satu ayat dalam satu hari. Kenapa? Karena Al-Quran sudah turun kepada kita, mengajarkan kepada kita berbagai macam kebaikan. Membacanya saja dapat pahala. Nanti kita akan merugi di akhirat. Bila sudah diselenggarakan Al-Quran untuk dibaca, pahala mengalir di dalamnya jika membacanya, mempelajarinya, dan berusaha untuk memahaminya. Kok kita tidak menggunakan itu atau kesempatan itu, maka kita akan merugi. Dan maka jangan sampai kita merugi di akhirat sebab kita jauh dari program-program hafalan atau program-program murojaah Al-Quran. Kemudian teman-teman para penghafal Al-Quran dimanapun antum berada, nasihat yang kedua, ketahuilah bahwasanya perkara yang paling penting menurut Nabi kita Muhammad adalah menghafal Al-Quran dan menyampaikannya kepada umat. Maka dengan itu, amalan yang paling utama yang bisa kalian lakukan adalah menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut Nabi pernah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada umat.
Jadi sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kepada Mas admin ini ya, dan seluruh para penuntut ilmu, ya, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan. Bahkan sesuatu yang didekatkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia dan diangkat derajatnya. Allah sendiri yang memberikan jaminan itu. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, Allah akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Dan Allah juga akan memuliakan, mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Artinya, masuk bahwa seorang akan direndahkan dengan Al-Quran. Dan akan dimuliakan, akan diangkat derajatnya juga dengan Al-Quran. Kemudian ikhwatal iman, permisa rahimani wa rahimakumullah. Maka kita wajib ya berniat untuk menghafalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan kepada diri kita sendiri, kepada anak dan istri kita, kemudian kepada anggota keluarga kita, tetangga kita, dan rekan-rekan bisnis kita. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Buat program-program yang mendekat kepada Al-Quran. Saya bangga kepada salah satu ustadz yang beliau itu mengampu rumah Quran. Saya sebut saja Ustadz Yusuf Ibrahim. Ya, beliau sangat mulia sekali dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Beliau bersemangat, motivasinya sangat tinggi untuk membangun dan merancang rumah Al-Quran, mengkader anak-anak kecil untuk belajar Al-Quran, mengajak ibu-ibu untuk dekat kepada Al-Quran, dan mengajak para bapak-bapak untuk mempelajari tajwid, tahsin, dan sebagainya. Dan inilah yang perlu kita, Islam perlu orang-orang yang semacam ini, mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat untuk mendekat kepada Al-Quranul Karim. Kemudian nasihat yang ketiga, usahakanlah untuk membaca artikel ataupun makalah yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti artikel-artikel tentang mukjizat Al-Quran atau artikel-artikel tentang sains Al-Quran dan macam-macam. Karena hal itu akan memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran, memotivasi kita kembali dengan Al-Quran, dan menjadikan kita semakin cinta itu dengan Al-Quranul Karim. Ya karena memang sisi lain membaca memiliki manfaat yang begitu besar. Bahkan para ahli motivasi mereka mengatakan membaca adalah kunci daripada ilmu. Jadi membaca sebanyak-banyaknya. Bila kita cinta kepada akidah, pelajari akidah. Semakin kita banyak mempelajari akan jatuh cinta hati kita kepada akidah. Begitu kalau kita cinta kepada Al-Quran, pada hadis, maka pelajari, baca artikel-artikelnya sehingga kita akan semakin cinta dan memahami serta mengetahui bahwa semakin dalamnya ilmu terkait Al-Quran dan ilmu terkait agama-agama. Kemudian nasihat keempat bagi para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, termasuk Mas adminnya gitu ya. Ya di sini carilah ya makna kata-kata yang telah kalian dengar yang memotivasi kalian. Namun belum kalian ketahui bagaimana kita mengambil hikmah darinya. Artinya carilah kata-kata yang memotivasi kita di dalam buku-buku tafsir, atau berusaha mentelaah Al-Quran itu dengan pelan-pelan, ayat per ayat. Jadikan motivasi kita dalam satu hari. Tidaklah berlalu satu hari kecuali satu ayat telah ditelaah. Ini luar biasa ya Mas adminnya, luar biasa. Dan kita harus menuju kepada tingkatan itu. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah lihat usaha kita. Tidak melihat seberapa banyak yang kita lakukan, tapi Allah melihat usaha kita melakukan seperti apa. Allah tidak menanyakan banyak atau tidaknya, tapi Allah mempertanyakan sudah berusaha belum, seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan. Rasul juga mengatakan bertakwalah kalian dengan kemampuan kalian. Jika hari ini mampu satu ayatlah kau baca, ya kan? Apabila mampu 2 ayat, maka bacalah 2 ayat dan seterusnya. Apabila kita mampu menyelesaikan berjuz dalam satu hari, maka sungguh ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi zaman sekarang dimudahkan dengan media-media, ada YouTube, ada Instagram, Facebooknya ada, ya, kemudian blogsnya ada, artikel-artikel bersebaran di Google.
baca artikel-artikel itu, telaah, kaji, ya, belajar. Banyak ustadz-ustadz yang tampil di YouTube, pelajari, dengarkan, yang memotivasi kepada Al-Quran, ambil hikmahnya. Itulah kita belajar, supaya kita apa? Termotivasi dan terhindar dari penyakit-penyakit yang akan membengkokkan kita dari jalan yang benar, kan gitu. Seperti ria, sum'ah, kesombongan. Jadi menuntut ilmu, ya, mentelaah Al-Quran itu hikmahnya sangat luar biasa. Kita melihat kebenaran pada Al-Quran dan kita melihat sakinah, ketenangan pada Al-Quran. Cobalah Mas Admin nih, contoh nih, kalau sudah bingung nih tentang urusan dunia, baca Al-Quran, ya. Dengan membaca Al-Quran nanti akan semakin tenang dan terhindar dari penyakit-penyakit dunia. Kemudian ada sebuah hadis nih ya, dari Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran adalah seperti onta yang terikat. Jika dia memperhatikan unta itu, dia bisa menahannya. Dan jika dia berkehendak untuk melepaskannya, maka ia akan berhenti. Begitu juga hafalan kita ya. Hafalan kita juga sama Mas Admin. Apabila kita menghafal banyak 30 juz, tapi kita tidak mengikat hafalan itu dengan murojaah, maka akan hilang. Apalagi kita ini ya maksiat misalkan, hilang itu hafalan, hilang. Maka penghafal Al-Quran itu tidak boleh banyak tertawa, bersendang gurau, bermaksiat, bermain-main. Tapi harus apa? Fokus, karena dia adalah panji agama ini. Di dalam dirinya ada Al-Quran yang mulia. Dan seyogyanya penghafal Al-Quran dimuliakan. Ya, kita lihat itu, Masya Allah ya, prakteknya hari ini sangat luar biasa. Banyak penghafal Al-Quran yang disekolahkan dengan gratis. Masuk S1, S2, S3 dengan gratis. Dengan sebab apa? Hafalan Quran mereka. Ini sangat luar biasa. Ini kado yang sangat kecil bagi Allah untuk kita para penghafal Al-Quran di dunia. Belum kado yang sangat besar nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaat sekali ya Mas Admin yang kita mempelajari Al-Quran ini dan berusaha untuk merojaahnya, merojaah step-step pelan-pelan. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita dan menguatkan Al-Quran kita. Nah, mungkin itu cukup ya Mas Admin ya untuk motivasi kita kepada teman-teman penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Ya, Masya Allah, seluruh dunia. Ya, memang ini untuk seluruh dunia kan Mas Admin ya. Ya, betul, untuk seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan diamalkan, dan kita berdoa semoga kita semuanya termasuk ahlul Quran dan ahlullah. Ahlul Quran, pemilik Al-Quran, dan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan dan diangkat derajatnya dengannya. Barakallahu li wa lakum. Ini nasihat dari saya kembalikan kepada Mas Admin. Barakallah Mas Admin. Nah, Masya Allah, barakallah, sama-sama. Kita saling menasihati Mas Admin untuk seluruh umat Islam. Baik, terima kasih, barakallah.